Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bocah roh kayu yang berdiri di sana kaget, dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Alih-alih langsung melarikan diri, suaranya malah bergetar, "Benarkah kamu benar-benar melepaskan aku?" Yunce menarik napas dalam-dalam. Roh kayu berdarah bangsawan. Bola roh kayu miliknya akan menjadi harta karun yang sangat didambakan di seluruh alam dewa. Yunce telah membayar mahal dan akhirnya mendapatkannya, dan sebagai hasilnya, dia selangkah lebih dekat untuk bertemu Jasmine sekali lagi. Namun, dia tidak sanggup mengambil tindakan terakhir. Dia bahkan tidak mengerti apa yang dia pikirkan, mengapa dia membiarkannya pergi. Saya pernah menjadi monster yang dengan kejam membunuh seluruh kota dengan racun. Pergi, sebelum aku berubah pikiran, pergi. Yunce menggertakkan giginya, emosinya kacau. Aku mengetahuinya. Kamu benar-benar orang baik. Anak laki-laki itu menyeka air mata di wajahnya, dia perlahan dan hati-hati menjauh, tatapannya tidak pernah meninggalkan Yunce. Dia baru saja lolos dari bencana seolah diberi kesempatan untuk dilahirkan kembali dan merasakan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Yunce. Orang yang baik. Ketika Mu Xuanyin sebelumnya berbicara tentang ras roh kayu, dia juga menyebutkan bahwa jiwa roh kayu yang murni dan polos dapat merasakan kejahatan atau permusuhan dari makhluk hidup lainnya. Tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika roh kayu itu merasakan jiwanya, apakah itu benar-benar orang baik? Dia tertawa getir pada dirinya sendiri. Di belakangnya, langkah kaki bocah roh kayu itu perlahan-lahan menjadi semakin pelan seiring dia semakin menjauh. Alih-alih mempercepat langkahnya, dia tiba-tiba berhenti di tempatnya setelah puluhan langkah. "Senior," dia berteriak. Yunce berbalik dengan tatapan tajam di matanya. "Jika kamu masih tidak mau pergi, aku mungkin berubah pikiran dan kamu bisa melupakan untuk pergi." Aku tidak akan berani." Bocah roh kayu itu menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba dan dengan berani mengangkat kepalanya. "Senior, bolehkah aku membuat permintaan? Bisakah kamu menemaniku pulang? Jika aku sendirian, aku akan segera ditangkap kembali oleh mereka." Yunce berdiri diam beberapa saat. Ciri khas dari roh kayu sangat menonjol dan dia benar. Bahkan jika dia dibebaskan, roh kayu yang berkeliaran sendirian di sekitar kota Darkia hanya meminta untuk ditangkap sekali lagi, bahkan mungkin dibunuh di tempat. "Rumahmu." "Ya." Bocah roh kayu itu segera menganggukkan kepalanya dan menunjuk ke arah selatan. "Rumah saya tidak jauh dari kota. Senior sangat kuat. Selama kita melanjutkan ke arah ini dan keluar dari kota Darkia, kita akan sampai di sana dengan sangat cepat. Tolong, senior." Mata Yunce berkedut dan jantungnya berdebar kencang. Dia kemudian mengambil langkah maju, berpegangan pada bocah roh kayu itu. "Ayo pergi." Dia baru saja memutuskan untuk melepaskannya, dan sekarang, dia dengan mudah memutuskan untuk mengantarnya pulang. "Apa yang sedang aku lakukan? Lupakan. Karena saya telah memutuskan untuk melepaskannya, saya mungkin juga menjadi orang baik sepenuhnya. Jika dia mendarat di tangan orang-orang Darkia, aku juga akan melepaskannya dengan sia-sia." Yunce berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya saat dia menambah kecepatan, berlari ke arah selatan, di bawah naungan malam. "Senior, terima kasih. Saya tahu bahwa saya bisa mempercayai indera saya. Kamu benar-benar orang yang sangat baik," kata bocah roh kayu itu dengan penuh rasa terima kasih. "Siapa namamu?" Yunce bertanya. "Namaku Helin," jawab anak laki-laki itu. Yunce telah melepaskannya dan sekarang bahkan melindunginya dalam perjalanan pulang. Dia tidak lagi takut dan sekarang dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Mata hijau yang dia lihat pada Yunce semakin cerah. "Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa senior?" "Kamu tidak perlu mengetahui namaku, dan berhenti memanggilku senior.
Aku mungkin hanya sekitar 10 tahun lebih tua darimu. Jawab Yunce tanpa sedikit pun emosi sambil mencoba menenangkan dan menekan gelombang panas terik di hatinya. Rahang Helin ternganga, gelombang keterkejutan menyebar di wajahnya. Setelah beberapa waktu dia berseru, jadi itu sebenarnya kakak. Ah kakak, kamu sangat kuat, sangat-sangat kuat. Bahkan orang-orang menakutkan itu dikalahkan olehmu hanya dalam beberapa gerakan. Saya pikir kakak laki-laki itu jauh lebih tua. Dari suaranya dan kilatan cahaya di matanya, Yunce bisa melihat rasa ibadah yang dalam dan penuh gairah. Saya pernah mendengar bahwa kota Darkia memiliki sejarah panjang dalam berburu dan membunuh ras roh kayu. Rumahmu, bagaimana bisa begitu dekat dengan tempat berbahaya seperti itu? Yunce bertanya. Mendengar kata-kata Yunce, Helin terdiam beberapa saat. Tepat ketika Yunce berpikir bahwa dia tidak mau menjawab, Helin dengan lembut berkata, dibandingkan dengan alam bintang menengah dan atas, alam bintang bawah ini sebenarnya yang paling aman. Jika kita ketahuan, kita mungkin bisa kabur dari sini. Terlebih lagi, rumah kita saat ini memiliki kekuatan alam yang besar yang melindungi kita. Saya dan anggota klan saya sudah tinggal di sana selama 2 tahun dan tanpa ketahuan. Klanmu, berapa banyak dari kalian yang tersisa? Helin ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab, orang-orang dari klan yang bersamaku, kita hanya punya sekitar 100 orang yang tersisa. Meskipun saya ditangkap, mereka pasti sangat cemas dan jika mereka meninggalkan tempat itu untuk mencari saya, konsekuensinya bisa mengerikan. Helin, berapa umurmu tahun ini? Umurku 11. Dan kamu punya kakak perempuan? Yunce dengan santai bertanya. Dia menjawab dengan lembut dan suaranya perlahan menghilang. 3 tahun lalu, saat bencana mengerikan itu, ibu dan ayah, untuk melindungi aku dan adikku, mereka, setelah itu, aku dan adikku dipisahkan. Saya belum melihatnya lagi sejak itu, tetapi saya yakin saudari itu masih hidup. Saya bisa merasakannya. Yunce tidak menyelidiki lebih jauh. Yatim piatu, kerabat terakhirnya yang masih hidup hilang, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, namun dia telah mengalami banyak situasi kejam dan sulit yang tak terbayangkan. Itu bukan kesalahannya atau konsekuensi dari tindakannya, itu semua karena dia adalah roh kayu kerajaan. Mereka adalah ras yang mewarisi kekuatan alam yang paling murni tetapi bukannya menjadi berkah, melainkan kutukan yang paling kejam. Setelah keluar dari kota Darkia, Yunce tidak berhenti. Dia melanjutkan ke arah yang ditunjuk Helin. Sekitar setengah jam kemudian, dia sudah terbang ke hamparan hutan yang seolah tak ada habisnya. Rumah yang kamu bicarakan ini, apakah di dalam hutan ini? Yunce bertanya. Ya, Helin sekarang menunjuk ke arah tenggara. Karena sangat dekat dengan rumah, dia mulai menjadi sedikit lebih bersemangat. Di arah itu, aku sudah bisa merasakan auranya, ini bagus. Mereka dengan cepat menerobos hutan dan akhirnya berhenti tidak lama kemudian. Di depan, pepohonan kuno yang menjulang tinggi berdiri tegak, terbungkus tanaman merambat hitam kehijauan yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat menghalangi jalan mereka, membentang jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata. Saat Yunce memandang dengan ragu-ragu, Helin berlari ke depan dengan penuh semangat. Dia membuat gerakan lembut dengan tangannya dan segera tanaman merambat hitam kehijauan menjadi hidup, mereka dengan cepat mulai membungkuk dan bergerak, membuka cukup untuk membentuk lorong sempit. Kakak, cepat kemari. Helin menarik lengan Yunce, melompat dengan riuh ke lorong yang dipenuhi tanaman merambat. Yunce ragu-ragu sebentar tapi akhirnya memutuskan untuk mengikuti di belakangnya. Lorong itu berlanjut cukup jauh. Mereka berjalan beberapa saat sebelum akhirnya mencapai pintu keluar. Ketika mereka akhirnya melangkah keluar melalui pintu keluar, tepat pada saat itu, rasa bahaya tiba-tiba menghampiri mereka dari depan.
Lusinan tanaman merambat berwarna hitam kehijauan tiba-tiba tumbang, seperti taring iblis yang sangat besar. Yunce memutar energinya yang dalam tetapi Helin tidak tampak terganggu sama sekali dan malah terus maju. Dia membuat gerakan mendorong ringan dengan tangannya, kilatan cahaya hijau muncul dan tanaman merambat tiba-tiba membeku di tempat di mana mereka segera mulai menarik kembali. Nenek King Ye, Bibi Kui, Paman Muhan, aku kembali. Saya kembali. Dunia di depan mata mereka adalah ladang dengan puluhan ribu tanaman. Rerumputan hijau berlimpah sementara dedaunan dan tumbuh-tumbuhan mengandung energi alam hijau giok dalam jumlah yang luar biasa. Udaranya begitu segar sehingga memberikan rasa damai dan jernih. Lebih jauh lagi, bunga dan tanaman aneh berlimpah. Kupu-kupu beterbangan kemana-mana. Tempat ini sangat indah. Jika ada orang yang masuk ke tempat ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa mereka telah melangkah ke negeri ajaib abadi yang tidak nyata. Suara cerah dan tajam dari Helin menyebar ke seluruh dunia kecil yang seperti abadi ini. Liner, patriark muda, itu patriark muda. Liner, dunia yang tenteram tiba-tiba menjelma menjadi pemandangan teriakan kebahagiaan yang heboh. Satu demi satu, sosok hijau giok muncul dari pepohonan kuno dan jutaan bunga. Mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju Helin. Salah satu dari mereka tampak lebih tua dari yang lain. Dia berjalan dengan sedikit canggung dan memeluk Helin dengan pelukan erat. Bahkan sebelum dia berbicara, air matanya yang lama mulai mengalir. Liner, ini benar-benar kamu. Kamu benar-benar kembali, kami telah membayangkan hal terburuk, bahwa kamu telah ditangkap oleh manusia, ini bagus, kamu aman dan sehat, syukurlah. Yang lain berkerumun dan mengelilinginya, masing-masing dari mereka meneteskan air mata kegembiraan. Masing-masing dari mereka memiliki rambut berwarna zamrud, mata seperti fluorit, dan telinga panjang yang runcing. Kulit mereka sempurna seperti batu giok. Tidak diragukan lagi, mereka adalah ras roh kayu yang tersembunyi, sesama anggota klan yang dibicarakan oleh Helin. Jumlah mereka seperti yang dijelaskan Helin, sekitar 100. Dari reaksi gembira mereka, orang dapat melihat bahwa Helin adalah eksistensi yang sangat penting, dia adalah satu-satunya laki-laki yang memiliki garis keturunan roh kayu kerajaan. Meski masih muda, ia menanggung beban menjadi harapan terakhir ras roh kayu. Maafkan aku Nenek Kin Ye, maafkan aku semuanya, aku telah membuat semua orang khawatir kali ini. Air mata mengalir di mata Helin, aku sebenarnya ditangkap oleh manusia. Ah, kata-kata Helin mengejutkan semua roh kayu yang hadir. Tapi, aku bertemu dengan orang yang sangat baik, kakak yang super-duper baik dan sangat kuat. Dialah yang menyelamatkanku dan bahkan mengantarku kembali ke sini. Helin menyeka air matanya dan dengan cepat berlari ke sisi Yunce. Dia adalah kakak laki-laki itu, jika bukan karena dia, sekarang, aku akan benar-benar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Yunce. Roh kayu tertua, yang Helin panggil Nenek King Ye perlahan berjalan ke depan dan tiba-tiba membungkuk, berlutut di depan Yunce. Kelopak mata Yunce melonjak, dia hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat roh kayu lainnya juga berlutut. Anak muda, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan patriark muda kita, kata Nenek King Ye dengan suara tua yang membawa rasa terima kasih yang tulus langsung dari jiwanya, meskipun pada akhirnya membawa sedikit ketakutan. Meskipun kami membenci ras manusia yang jahat, Anda menyelamatkan patriark muda kami. Mulai sekarang, Anda adalah dermawan terbesar bagi klan roh kayu kami. Mohon kecuali busur ini dari kami. Patriark muda menemui bahaya tetapi kemudian bertemu dengan orang terhormat, itu pasti merupakan berkah dan perlindungan dari patriark di surga, teriak roh kayu Parubaya, yang kemudian melanjutkan untuk bersujud kepada Yunce. Mulut Yunce sedikit menganga. Setelah beberapa saat, dia dengan canggung menjawab, tidak apa-apa,
semua ini tidak perlu. Tidak, kami para roh kayu selalu tahu cara membalas budi, apalagi bantuan sebesar ini. Nenek King Ye adalah yang tertua di antara semua orang yang hadir, jadi kata-katanya memiliki bobot terbesar. Dia berkata dengan tulus, "Anak muda, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu kami. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membalas budi Anda." Tidak dibutuhkan. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa saya menyelamatkannya bukan karena saya merasa benar. Target awalku adalah Wood Spirit Orb. Apa? Jawaban Yun Ce membuat semua roh kayu segera mengangkat kepala mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah. Alasan kenapa aku menyelamatkan Helin adalah karena dia masih kecil. Saya tidak sanggup melakukannya. Jika itu adalah roh kayu yang lain, aku pasti akan dengan paksa mengambil nyawa mereka dan bola roh kayu. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Setelah melihat perubahan mendadak pada wajah kerumunan roh kayu, dia berbalik untuk pergi dan segera menuju pintu keluar. "Tunggu!" teriak sebuah suara tua. Langkah makan Yun Ce berhenti, namun dia tidak berbalik saat dia berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang tempat ini." "Tidak." Nenek King Ye berjalan ke arahnya dengan pinggang setengah tertekuk. "Kamu menyelamatkan Liner, jadi kamu adalah dermawan seluruh klan kami. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayai Anda? Kamu bilang kamu membutuhkan Wood Spirit Orb, kan?" Yun Ce tercengang. Dia berbalik. Nenek King Ye tersenyum lembut, matanya yang keruh lalu menatap roh kayu paruh baya di samping Helin. "King Mu, ayo berikan Wood Spirit Orb milik Yuling kepada dermawan kita, oke?" Gejolak yang rumit muncul di mata roh kayu paruh baya bernama King Mu, tapi dia tidak ragu-ragu atau mempersulitnya saat dia mengangguk ringan, "Tentu saja. Kalau begitu, itu bagus." Nenek King Mu tersenyum. "Anak muda, kebetulan kami memiliki Wood Spirit Orb di dalam klan kami. Istri King Mu secara khusus meninggalkannya setelah menderita luka parah di masa lalu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, sejak ia disegel dalam formasi alam yang mendalam, energi rohnya tidak berkurang sama sekali, jadi itu akan membantu Anda. Sengaja ditinggalkan oleh roh kayu, yang energi rohnya belum hilang sama sekali, ini berarti bahwa itu adalah bola roh kayu yang sempurna dengan energi roh yang sepenuhnya utuh, yang tidak akan pernah bisa diambil secara paksa oleh manusia." Yun Ce sangat bersemangat. "Apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepadaku?" "Hoho," King Mu terkekeh. "Saya tentu saja tidak akan membiarkan orang jahat manapun mengambil Wood Spirit Orb milik istri saya yang sudah meninggal meskipun itu berarti kematian saya. Namun, jika hal itu dapat membalas budi dermawan besar yang menyelamatkan patriark muda kita, saya yakin bahkan Qi Yuling di surga akan dengan senang hati menyetujuinya. Hanya saja, untuk mencegah orang jahat mengambilnya, segelku sangat rapat. Saya memerlukan setidaknya 2 hingga 4 jam untuk membuka segelnya. Saya membutuhkan dermawan untuk menunggu di sini sebentar selama ini." Yun Ce menghabiskan banyak uang namun pada akhirnya dia tidak secara paksa mengambil Wood Spirit Orb milik Helin, tapi di sini, dia akan menghadiahkan Wood Spirit Orb yang sempurna. Meskipun masih belum bisa dibandingkan dengan Royal Wood Spirit Orb milik Helin, Wood Spirit Orb dengan energi roh utuh masih jauh melampaui 70% energi roh utuh Wood Spirit Orb yang dibutuhkan Yun Ce. Kemurungan terakhir di hati Yun Ce tersapu saat kegembiraan dan rasa syukur yang mendalam meluap dari hatinya. "Kalau memang seperti itu, maka terima kasih banyak. Saya memang punya alasan penting untuk sangat membutuhkan Wood Spirit Orb. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Bantuan besarmu tidak akan pernah terlampaui, tidak peduli bagaimana kami membalasmu," kata Nenek King Ye. "King Mu, lanjutkan sekarang. Setelah Anda mendapatkannya, Anda bisa langsung menyerahkannya kepada dermawan kami." King Mu menurut dan kemudian terbang. "Itu hebat."
Aku belum mau berpisah dengan kakak, bersorak Helin. Dia dengan bersemangat datang ke hadapan Yunce dan menarik lengan bajunya. Kakak, bolehkah aku menunjukkan rumah kami padamu? Meski kecil, aku yakin kamu akan menyukainya. Helin menyeretnya, secara resmi mengundangnya ke dunia kecil milik roh kayu. Dengan pepohonan hijau sebagai rumah, dan bunga serta rumput sebagai tempat duduk, ini adalah dunia murni yang tak terbayangkan. Bahkan sedikit pun kotoran tidak tercium dari udara di tempat ini. Karena keserakahan manusia, ras yang awalnya mendapat perlindungan alam berakhir dalam keadaan yang lebih tragis dan terpuruk dibandingkan ras lainnya. Mereka seharusnya memiliki kebencian yang mendalam terhadap manusia. Namun ketika Helin menariknya ke hadapan roh kayu, satu demi satu dan dengan senang hati memperkenalkannya, mereka semua mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dan sambutan yang tulus. Mungkin mereka menunjukkan sedikit kehati-hatian pada awalnya, tetapi dia tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian sejak awal. Roh kayu memiliki kekuatan paling murni di dunia dan hati yang paling murni. Saat Yunce merasakan ini secara keseluruhan, jantungnya berdebar kencang. Bahkan saat menghadapi musuh yang 100 kali lebih kuat dari dirinya, tatapannya tidak akan pernah gemetar ketakutan. Namun, kemurnian yang jelas di setiap mata Zamrud roh kayu ini membuatnya tidak berani menatap langsung ke matanya. Ras seperti ini seharusnya mendapat perlindungan alam yang maksimal, mengapa mereka harus menanggung nasib yang begitu kejam dan tidak adil? Karena kejahatan dan keserakahan umat manusia. Dan karena mereka lemah, seluruh tubuh ras naga juga merupakan harta karun, tetapi bagaimana mungkin dunia ini berani menindas klan naga sejati di alam Dewa Naga? Kakak King He, Helin menyeret Yunce sampai ke ujung dunia kecil ini. Ada sebuah taman besar yang terbentang jauh dan luas, dengan segala jenis bunga yang bermekaran tumbuh subur dalam ledakan warna. Seorang gadis berpakaian warna-warni berada di tengah taman, mengumpulkan embun pagi dari kelopak bunga. Sosoknya yang anggun dan lincah menyerupai kupu-kupu berwarna-warni yang menari dengan anggun di antara segudang bunga. Itu enak dipandang dan memabukkan jiwa. Di tengah teriakan Helin yang bernada tinggi, gadis di dalam taman itu berbalik, tatapan lembutnya mengikuti tak lama kemudian. Helin memperkenalkan Yunce dengan pipi kemerahan. Ini kakak King He. Oh, ayahnya adalah paman Kingmu. Kakak King, inilah kakak yang menyelamatkanku. Walaupun dia kakak, tapi dia super duper kuat loh. Gadis berpakaian warna-warni itu tampaknya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Wajah cerahnya mengandung ketidakdewasaan menawan seorang gadis muda dan kemurnian indah dari roh kayu. Dia dengan lembut membungkuk pada Yunce. Terima kasih telah menyelamatkan patriark muda kita, kakak. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani menatap mata Yunce untuk kedua kalinya. Dia menundukkan kepalanya saat sedikit rona merah menyebar di pipinya. Ah, patriark muda. Jadi Anda telah membawa kakak dermawan ke sini, tidak heran saya tidak dapat menemukan Anda dimanapun. Suara seorang gadis, yang menyerupai mata air jernih, datang dari belakang mereka saat seorang gadis seumuran dengan King He dengan lembut terbang mendekat. Di belakangnya mengikuti roh kayu muda yang tampan, tinggi dan ramping yang tampak berusia sekitar 17 tahun. Kakak Fei Yan, kakak King Zhu. Helin meneriakkan nama mereka dengan suara yang jelas. Ketika keduanya tiba, mereka menatap Yunce untuk waktu yang lama. Roh kayu muda bernama King Zhu kemudian membungkuk ke arah Yunce. Kakak dermawan, Anda menyelamatkan patriark muda kami dan, saya bahkan tidak tahu bagaimana kami dapat membalas budi Anda. Terima kasih, kakak dermawan. Gadis roh kayu bernama Fei Yan dengan anggun membungkuk. Matanya yang jernih dan indah kemudian terus mengamati Yunce dengan penuh rasa ingin tahu. Memang ada orang baik di dalam diri manusia juga. Tentu saja, kata Helin dengan nada sombong. Ketika ayah dan ibu masih hidup,
mereka selalu mengatakan hal itu kepada saya. Aku tahu kalau kakak laki-laki itu adalah orang yang sangat baik pada pandangan pertama. Huff, Patriark muda, kamu masih punya nyali untuk mengatakan itu. Fei Yan mengangkat tangan dan memukul dahi Helin dengan keras, sambil marah. Tahukah kamu kalau kamu hampir membuat kami semua takut sampai mati? Nenek King Ye menangis berkali-kali. Jika kamu berani melakukan hal seperti ini lagi, aku akan mengabaikanmu mulai saat itu. Helin menutupi dahinya yang terluka dan tidak berani membalas. Dia dengan lemah menjawab dengan menyedihkan, Kakak Fei Yan, saya tahu bahwa saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya hanya ingin keluar untuk melihat dunia luar. Aku tidak pernah menyangka akan seberuntung itu, aku benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Fei Yan, jangan bicara seperti itu pada patriark muda. Dia pasti akan patuh mulai sekarang, kata King He dengan suara lembut. Ketika dia berbicara, dia diam-diam melirik Yun Ce sebelum buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Huff, bagaimanapun juga, aku akan dengan tegas menjaga patriark muda mulai sekarang. Fei Yan berkata sambil menggembungkan pipinya. Pada titik ini, King Zhu tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia bertanya dengan penuh semangat. Patriark muda, apa yang terjadi setelah kamu menyelinap keluar? Dan bagaimana keadaan dunia luar? Apakah ini benar-benar ajaib seperti yang dikatakan Nenek King Ye dan Paman Kingmu? Beritahu kami. Ini, kata Helin cemas. Saya ditangkap oleh seseorang tidak lama setelah saya menyelinap keluar. Setelah itu, aku selalu takut, jadi aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Ah, benar. Mata Helin tiba-tiba berkilat saat dia menoleh ke arah Yun Ce. Kakak, bagaimana kalau kamu memberitahu kami tentang dunia luar? Apakah itu tidak apa-apa? Kata-kata Helin langsung menyadarkan mereka. Qin He, Fei Yan dan King Zhu langsung menatap Yun Ce, yang merupakan manusia pertama yang datang ke dunia kecil mereka dari dunia luar. Kakak dermawan, kamu pasti tahu banyak tentang dunia luar. Kami benar-benar ingin mendengarnya. 4 pasang mata Zamrud bersinar dengan antisipasi dan kerinduan yang sama. Tatapan ini membuat jiwa Yun Ce tiba-tiba mengepal, seolah-olah ditusuk dengan jarum. Mereka selalu menjalani kehidupan dalam pelarian dan menghabiskannya di tengah teror dan kehati-hatian. Mereka hanya aman di dunia kecil mereka. Bagi mereka, setiap tempat di dunia luar bisa dikatakan sebagai jurang kematian. Semakin mereka mendambakan dan mendambakannya, nasib mereka akan semakin kejam. Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata dengan lembut, sebenarnya, rumahku bukan di alam dewa. Itu berada di tempat yang jauh, di alam yang jauh lebih rendah. Tempat pertama yang saya datangi ketika saya tiba di alam dewa adalah dunia putih dengan salju tak berujung. Bumi, laut, dan sungai semuanya tertutup es dan salju yang tidak akan pernah mencair. Bahkan langitnya sangat putih sehingga seolah-olah tertutup lapisan salju. Aula di tempat itu panjangnya puluhan kilometer, yang terbesar beberapa ratus kilometer. Tanpa menyebutkan nama secara spesifik, Yun Ce mulai berbicara tentang dunia tempat ia dilahirkan, berbicara tentang dunia berwarna putih di alam Song Salju dan danau surgawi Netherfrost yang mistis, berbicara tentang api penyucian api yang tak terbatas di alam dewa api. Dia bahkan berbicara tentang keduanya, naga bertanduk kuno yang menakutkan, licik, di lautan api. Kuartet roh kayu muda mendengarkan seolah-olah mereka sedang kesurupan dan kadang-kadang berteriak karena terkejut. Mereka hanya mendengarkan lalu membayangkannya di kepala. Mereka pada dasarnya tidak dapat benar-benar mengetahui seperti apa bentuknya, tontonan seperti apa yang akan terjadi. Namun meski begitu, bagi mereka, yang selamanya terkurung dalam dunia kecil mereka, hal ini membawa kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa ribu kilometer, beberapa puluh ribu kilometer, dunia yang sepenuhnya putih.
Fei Yan mendongak dengan tatapan kabur, sebelum tanpa sadar berkata, aku sudah setua ini namun aku belum pernah melihat salju sebelumnya. Saya juga, King Zhu mengangguk setuju dengan hati penuh kerinduan. Yunce tersenyum. Lalu, dia tiba-tiba terbang dan cahaya biru menyala di tangannya. Hamparan salju luas yang beterbangan menyerupai bulu angsa berjatuhan dari langit, diiringi angin sejuk menyegarkan. Wah! Tangisan gembira terdengar bersamaan saat mereka semua mengatupkan tangan mereka. Mandi di salju yang turun dan merasakan kedinginan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, mereka merasa seolah-olah tiba-tiba mendarat di dunia yang sama sekali berbeda. Hujan salju awalnya ringan, tetapi dengan cepat berubah menjadi badai salju. Jari Yunce bergerak sedikit dan selusin bunga teratai es yang mekar langsung jatuh di tengah-tengah salju yang beterbangan. Yang terkecil bisa digenggam di telapak tangan seseorang dan yang terbesar membuat kedua gadis roh kayu itu saling jatuh cinta dalam keinginan mereka untuk duduk di dalamnya, untuk secara pribadi merasakan mekarnya teratai es. Di luar salju yang beterbangan, nyala api berwarna keemasan menyala. Dengan cepat ia mengembun menjadi siluet gagak emas yang besar dan menyala-nyala, yang kemudian mengeluarkan teriakan panjang yang beresonansi tajam. Burung api yang cantik sekali. Helin berteriak, ini adalah gagak emas, salah satu binatang dewa api terkuat di era primordial. Pikiran Yunce bergerak sedikit dan gambaran yang terkondensasi oleh kobaran api dengan cepat berubah, menjadi salah satu naga bertanduk kuno yang hidup di dalam penjara inferno penguburan dewa. Ini adalah naga bertanduk api yang aku sebutkan tadi pada kalian. Seluruh tubuhnya tertutup api dan ekornya lebih panjang dari seluruh tubuhnya. Kurang lebih seperti ini. Yunce hadir, lalu meratap, aku hampir mati di bawah cakarnya saat itu. Kelihatannya sangat menakutkan. Aku tahu kalau itu pasti binatang buas yang sangat buruk, dalam sekali pandang. Pipi Fei Yan menggembung, sepertinya untuk melampiaskan ketidakpuasan yang dia rasakan ketika dia mendengar bahwa hal itu hampir membunuh Yunce. Setelah pertunjukan salju, es dan api, Yunce kemudian menunjukkan kepada mereka kilat dan pegangannya yang dalam. Dia bermain dengan mereka untuk waktu yang lama sebelum dia menarik tangannya, menyebarkan semua angin, salju, kilat dan api bersamanya. Segalanya tampak hanya ilusi. Di bawah kegembiraan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, wajah keempat pemuda roh kayu semuanya memerah. Mata mereka memandang Yunce tampak berkilauan seperti bintang terang. Beberapa saat yang lalu, mereka merasakan rasa terima kasih dan rasa ingin tahu terhadap Yunce. Namun apa yang mereka rasakan sekarang adalah pemujaan yang tiba-tiba, intens, dan mencakup segalanya. Aku benar-benar ingin pergi melihat tempat yang dibicarakan oleh kakak dermawan, kata King Zhu sambil melamun sambil melihat ke atas. Hari itu pasti akan tiba, kata Yunce. Kakak dermawan, oh, bisakah kita? Mata Fei Yan bersungguh-sungguh, namun seluruh wajahnya dipenuhi kegugupan. Bisakah kamu memberi tahu kami namamu? Helin, King He dan King Zhu juga memandangnya. Yunce tersenyum dan menjawab tanpa ragu, namaku Yunce. Yunce, mereka semua berkata dengan lembut. Kakak Yunce, King Zhu berteriak penuh semangat. Kakakmu, bodoh besar. Anda mencuri guntur saya lagi. Aku juga ingin mengatakannya, kakak Yunce. Saat Fei Yan berseru, matanya menunduk menjadi bulan sabit tipis. Lalu, dia menarik King He di sampingnya. Kakak King He, kamu tidak banyak bicara hari ini. Cepat panggil dia kakak Yunce. King He mengambil langkah kecil ke depan dan masih belum mengangkat kepalanya. Kedua tangannya dengan gugup mencubit ikat pinggangnya yang berwarna-warni, saat dia dengan takut-takut mengucapkan, kakak Yunce. King He, ada apa? Tindakan aneh King He mulai membuat King Zhu khawatir. Kamu, kenapa wajahmu agak merah? Apakah kamu sakit? Saya tahu. Fei Yan berteriak.
Kakak King, dia pasti jatuh cinta pada kakak Yunche. Tidak, aku belum. Warna samar fajar merah langsung menjadi matahari terbenam yang indah dan segera menyebar ke lehernya yang berwarna giok saat kepalanya terkulai lebih rendah lagi. Kemudian, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dengan lembut dan berbalik untuk berlari seperti kupu-kupu yang terkejut, tidak pernah berani melirik Yunche sedikit pun selama seluruh proses. Wahahaha, saya rasa benar. Fei Yan tertawa puas. Lalu, matanya yang cerah menatap langsung ke arah Yunche. Kakak Yunche, King He melarikan diri karena malu, sebaiknya kau bertanggung jawab. Ini, Yunche menekan hidungnya, merasa gelisah. Roh kayu mengandung energi alam yang paling murni. Hasilnya, wanita cenderung lembut dan cantik, sedangkan jantan sangat tampan. Namun, karena itu, mereka kurang memiliki kejantanan. Bagi gadis-gadis roh kayu yang terbiasa dengan roh kayu laki-laki, saat mereka mendekat atau menjadi penasaran, kejantanan Yunche, bersama dengan ketajamannya yang dipengaruhi oleh kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, akan menghasilkan daya tarik yang kemungkinan besar akan berakibat fatal. Helin tidak tertawa. Sejak Yunche menyebutkan namanya, dia menatapnya dengan linglung, sudut mulutnya perlahan menggigit. Ketika Yunche merasakan kondisinya yang tidak biasa, dia berlutut di depan Yunche. Ah, patriark muda, Fei Yan dan King Zhu berseru dengan sangat terkejut. Helin, kamu. Yunche dengan cepat mengulurkan tangannya, berniat mengangkatnya kembali. Namun Helin dengan keras kepala tetap berlutut di tempatnya. Dia mengangkat sepasang mata yang sedikit gemetar. Aku tidak ingin memanggilmu kakak Yunche, aku ingin memanggilmu tuan. Bisakah kamu menjadi tuanku? Aku ingin menjadi sekuat kamu, aku akan bekerja keras, aku bersedia menanggung kesulitan. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku bersedia menerima semuanya. Terimalah aku. Helin tidak bertanya, melainkan memohon dengan kerinduan yang mendalam. Helin, Yunche menekankan tangannya ke bahu kecilnya. Kamu adalah roh kayu dan aku adalah manusia. Meskipun kita mirip, kekuatan kita berbeda, jadi aku tidak bisa menjadi tuanmu. Tidak, guru dapat mengajari saya. Kita juga dapat menggunakan cara yang sama dalam memanfaatkan energi yang sangat besar seperti yang dilakukan manusia. Ayah dan ibu secara pribadi memberitahuku hal ini, kata Helin dengan tekad. Karena ayah dan ibu sangat kuat, mereka mampu mengalahkan banyak orang jahat yang kuat dan melindungi banyak anggota klan kami. Saya ingin menjadi sekuat guru, saya ingin dapat melindungi anggota klan saya seperti yang dilakukan ayah dan ibu. Saya akan mendengarkan setiap perkataan guru, saya akan melakukan apapun yang guru inginkan. Tolong terima saya. Yunche berjongkok, kelembutan dalam tatapannya yang hanya dia tunjukkan di depan kerabat dekatnya muncul di matanya. Helin, kekuatan satu orang pada akhirnya akan mencapai batasnya. Bahkan jika kamu menjadi 10 kali lebih kuat dariku, kamu tidak akan mampu mengubah nasib ras roh kayu. Yang perlu Anda andalkan adalah seluruh klan Anda bekerja sama untuk mengatasi hal ini. Kamu adalah patriark muda ras roh kayu. Tapi jangan lupa, kamu masih anak-anak, kamu tidak perlu memikul beban seberat itu di pundakmu sendiri. Apa yang perlu Anda lakukan saat ini adalah tetap berada di bawah perlindungan anggota klan Anda dan tumbuh dengan damai dan aman. Setelah kamu dewasa, saat itulah kamu menggunakan sayap dewasamu untuk melindungi klanmu sendiri, oke? Aku tahu, dua garis air mata perlahan mengalir di wajah Helin. Saya tahu bahwa meskipun saya menjadi sangat kuat, saya tidak akan bisa mengubah nasib seluruh klan saya. Tapi, jika aku menjadi kuat, setidaknya aku bisa meninggalkan tempat ini suatu hari nanti untuk mencari kakak perempuanku dan melindunginya. Aku berjanji pada ayah dan ibuku bahwa aku pasti akan melindungi kakak perempuanku. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Saya tidak tahu di mana dia berada,
Saya tidak tahu apakah dia diintimidasi oleh orang jahat. Aku sangat merindukannya, aku sangat ingin menemukannya. Aku benar-benar ingin melindungi kakakku, agar dia tidak pernah ditindas oleh siapapun, tapi... Tangan yang digunakan Yun Ce untuk menekan bahu Helin sedikit mengencang, namun dia tidak bisa mengatakan satu dunia pun sebagai tanggapannya. Ketika dia seumuran dengan Helin, karena pembuluh darahnya yang dalam lumpuh, dia menerima ejekan dan sesekali komentar dingin. Namun, dia mendapat perhatian dan perlindungan Xiao Lai yang teliti, mendapat pendampingan dekat dari Xiao Lingqi dan dia bisa tertawa dan bermain-main dengan Xia Yuanba. Dia bisa dengan bebas pergi kemanapun dia mau, melakukan apapun yang dia mau dan tidak pernah tahu apa artinya melarikan diri dari kematian atau teror, apalagi harus memikul tanggung jawab berat seluruh klan di pundaknya. Dibandingkan dengan orang-orang pada usia yang sama, dia yang memiliki pembuluh darah yang dalam yang lumpuh bisa dikatakan menyedihkan. Namun dibandingkan dengan Helin, tidak ada keraguan bahwa dia saat itu hidup di surga.